Baik, selanjutnya mengijak pada acara pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya, di mana pembacaan ayat suci Al-Quran ini dibacakan oleh Ustadz Ahmad Muiz Rudianto yang berasal dari Gresik dan terjemahannya yang dibacakan oleh Kak Linda, sahabat rumah umat yang berasal dari Jakarta. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman موعظة من ربه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Recording in progress. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
Alhamdulillah sudah, Kak Faiza. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muiz dan juga Kak Linda yang sudah bersedia membacakan lantunan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya yang sangat merdu. Semoga menyejukkan hati kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menginjak ke penyampaian materi. Webinar kita pada pagi hari ini berjudul Jurus Bangun Bisnis Tanpa Hutang dengan Ummu Faza sebagai narasumber kita. Telah hadir di tengah-tengah kita semua, Ummu Faza. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosok ibu hebat yang layak jadi panutan. Salah satu pengusaha konveksi berasal dari Kediri yang patut menjadi teladan. Berkontribusi betul dan optimis dakwah dengan menggalakkan bisnis tanpa hutang. Saat ini banyak yang nekat bangun bisnis meski tidak punya modal atau modalnya kurang. Ya, dalam berbisnis tentunya butuh modal ya. Terus bagaimana dong? Mau bisnis tapi nggak punya modal? Banyak sekali ya yang seperti itu. Sebenarnya, inti utama dari bisnis bukan hanya modal uang. Dengan modal berapapun, Anda bisa memiliki bisnis sebesar apapun. Terbukti telah banyak perusahaan di Indonesia yang tidak terdaftar memiliki pinjaman di bank loh. Dengan kata lain, bisnis tanpa hutang itu bisa loh. Untuk lebih jelasnya, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita, Ummu Faza, untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan, Ibu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini suara saya jelas, Mbak Faiza ya? Alhamdulillah, sangat jelas, Ibu. Karena memang tempatnya di kampung, jadi hanya terkendala ini ya, terkendala jaringan gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya yang di pagi ini insyaallah alhamdulillah ya, pagi yang sangat cerah. Ini di Kediri sangat cerah sekali nih Mbak Faiza ya. Jadi alhamdulillah ya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majelis Zoom ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah yang beliau bawa hingga saat ini ya tentunya kita masih bisa ya menikmati ya menjadi seorang muslim. Ini Masya Allah luar biasa gitu ya, nikmat yang sudah sepatutnya kita syukuri gitu ya Mbak Faiza ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya saya diundang oleh Rumah Umat gitu ya. Alhamdulillah diberi kesempatan juga gitu ya, untuk bertemu dengan sahabat-sahabat di Rumah Umat ini. Yang saat ini gitu ya, saya diminta untuk mengisi satu tema gitu ya, tentang bagaimana gitu ya, bagaimana kiat berbisnis ya tanpa utang. Gitu, Masya Allah gitu kan. Ibu-ibu yang ada di sini ini ibu-ibu dan bapak-bapak Mbak ya. Alhamdulillah gitu ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang tentunya ya, ketika saya diundang karena apa ya posisi saya lebih dari ibu-ibu dan bapak-bapak bukan seperti itu ya, ini karena ada kesempatan saja gitu yang saya ada di sini gitu. Alhamdulillah. Nah kenapa gitu ya, kenapa ini ya kita mengambil satu tema tentang utang, karena memang saat ini kalau kita perhatikan ya, saya sendiri juga sebagai pelaku bisnis ya, bisnis yang belum besar kalau dibandingkan dengan bisnis yang ada di Indonesia saat ini gitu ya. Saya hanya menjadi satu bagian gitu ya, menjadi satu bagian dari para pebisnis dan kaum muslimin yang memang berupaya ikhtiar untuk ini ya membuka usaha. Nah, kalau saya sendiri usaha saya konveksi gitu ya, konveksi dan juga saya produksi gitu ya.
perlengkapan bayi gitu ya, dan perlengkapan ibu rumah tangga gitu ya. Di antaranya adalah pembalut kain, produk utama saya gitu ya. Pembalut kain, popok kain, juga selimut bayi, juga alhamdulillah baju-baju yang memang dibutuhkan ya oleh umat saat ini gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah saat ini saya dibantu oleh sekitar 250-an ya mitra saya gitu ya, mitra saya di rumah gitu ya. Juga di sekitar tempat saya gitu ya. Jadi di Kediri gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini satu kesempatan dan satu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kepada kami gitu ya, yang saat ini ya bernaung di bawah CV Zada Usaha Mulia di Kediri insyaallah gitu ya Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini berkaitan dengan ini gitu ya, kali ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema bisnis tanpa utang itu apa bisa gitu. Nah, kalau kita bicara tentang utang, Masya Allah kan, sebenarnya runtutannya tadi kalau Masya Allah yang dibacakan oleh Qori tadi gitu ya, ada riba di situ. Nah, ini kaitannya sebenarnya dari situ. Ini cerita saja ini ya, cerita bagaimana awal saya ini ya mengawali apa bisnis saya dan alhamdulillah gitu kan karena pemahaman memang yang kami miliki dari awal kita tidak ingin membangun bisnis itu dengan riba gitu kan dengan riba. Nah, dalam perjalanan terputus sebentar gitu ya. Tidak hanya riba saja gitu, yang menjadikan seseorang itu akhirnya dalam kondisi terpuruk, khususnya bisnis yang dilaksanakannya. Karena kalau kita merujuk kembali atau kita melihat kembali fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat itu, orang akan berpikir bahwasanya bisnis itu jika tidak diawali dengan utang, khususnya memang utang bank, pembiayaan dan lain-lain gitu kan, itu mana bisa seperti itu. Nah, ini kami gitu ya, kalau saya sendiri memang salah satu pegiat di komunitas masyarakat tanpa riba gitu ya, atau MTR gitu ya. Nah, ini banyak sekali fakta yang menjadikan seseorang itu akhirnya karena dia memiliki satu konsep bahwa sebuah bisnis itu harus diawali dari utang gitu. Itu akhirnya ya menjadikan utang itu sebagai modal utama gitu ketika melakukan bisnis gitu seperti itu. Nah, padahal kalau kita melihat sendiri jangan lari ke ribanya dulu gitu ya, jangan lari ke ribanya dulu. Kita melihat bagaimana fakta gitu saat ini ketika seseorang itu berada dalam kondisi terlilit utang kan seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara ibu-ibu yang ada di sini gitu ya, kita interaktif gitu ya. Selama ini kalau kita berbicara tentang utang, kita berbicara tentang utang dulu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini apa sih gitu, apa sih sebenarnya yang menjadi satu kesalahan fatal gitu ya. Ini kalau dari buku ya, buku merah yang biasa kita sampaikan ke masyarakat ya, buku ini ya, kesalahan fatal gitu, mengembangkan bisnis dengan utang. Gitu. Jadi di sini banyak sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disampaikan bagaimana kesalahan-kesalahan fatal ketika seseorang itu mengembangkan bisnisnya dengan utang. Gitu. Di antaranya gitu, mungkin ibu-ibu yang ada di sini sangat paham ya bagaimana kesalahan tabiat gitu, tabiat buruk utang gitu ya. Kita bicara utang dulu gitu ya, karena fokusnya memang ke utang itu dulu gitu ya. Apa saja gitu ya, apa saja banyak sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Karena utang ini bisa menjadikan seseorang itu kalau sudah sekali berutang dia akan memiliki sebuah tabiat di mana dia akan kecanduan. Nah, ini tabiat buruk utang mungkin bisa dicapai Bu karena ini tadi saya tidak sempat menyiapkan kembali slide PPT. Biasanya saya sampaikan dengan slide PPT karena memang ini tadi saya juga mendadak ya laptop saya
kemarin ngisi acara di Blitar ya, laptop saya ketinggalan ininya apa chargernya gitu ya, ketinggalan. Jadi saya tidak sempat membawanya dan tidak sempat membuat ulang gitu slide-nya itu. Baru ini tadi saya cek ternyata ketinggalan dan saya tidak bisa menyampaikan ini ya slide PPT ke ibu-ibu. Nah, kembali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita kembalikan lagi ke utang, gitu ya, tabiat buruk utang, itu diantaranya adalah itu tadi ya. Yang pertama kecanduan. Ya. Nah, ini utang ini membuat candu seseorang karena ketika dia sekali utang, dia akan mengandalkan sesuatu yang ketika dia dalam kondisi tidak ada dan lain sebagainya, yang terjadi ya dia akan utang lagi seperti itu. Nah, terus juga mungkin ya di antara dari apa tabiat buruk utang ini juga utang itu biasanya dari yang kecil dulu gitu kan, yang kecil dulu nanti top up sampai akhirnya ada seorang teman saya itu yang dia awalnya hanya sekitar jutaan gitu ya, sekitar jutaan sampai akhirnya menjadi miliaran gitu karena belum selesai utang ini diselesaikan gitu. Utang satu diselesaikan nanti dapat top up lagi disarankan untuk top up lagi akhirnya sampai menjadi miliaran karena untuk berbagai kepentingan bisnisnya dan lain sebagainya. Terus juga utang ini sendiri kalau kita bicara tentang tabiat buruk utang sendiri ini akan menjadikan seseorang itu memiliki beban pikiran yang sangat berat. Ini sudah banyak dialami oleh kita khususnya yang memang saat ini ya di rumah umat insya Allah ini semua muslim gitu ya. Jadi inilah yang menjadikan salah satunya kenapa kita harus berpikir ulang kembali ketika kita itu ingin membangun sebuah bisnis dan bisnis itu harus diawali dengan utang itu tadi. Hendaknya kita mengenal gitu ya, kita mengenal bagaimana tabiat buruk utang itu sendiri. Karena kalau kita tidak mengenal, kita tidak paham itu, nanti kita menjadikan itu sebagai satu kebiasaan ya. Dan salah satunya lagi ini insya Allah dari Sabang sampai Merauke ini ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi gelisah ini menjadi tabiat buruk gitu kan. Gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Nah, salah satunya ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu saat gitu kan teman saya ini gitu. Ini salah satu contoh bahwasanya bisnis utang itu menjadikan seseorang itu terhina di siang hari. Jadi dia bersama keluarganya saat itu makan di sebuah restoran ya, dia membawa mobilnya di situ ya. Nah, ternyata sudah diincar oleh mata elang gitu ya. Satu komunitas yang memang di sana mata elang itu adalah ini yang punya aktivitas untuk menagih utang. Nah, ternyata ketika diincar di situ ya, dia yang makan di tengah makan dengan keluarganya itu mobilnya diambil dan pulang akhirnya juga tidak membawa mobilnya. Nah, ini kan terlihat ya, ini salah satu contohnya bahwasanya utang itu bisa menjadikan seseorang itu terhina di siang hari. Terus juga utang, tabiat buruk dari utang itu adalah dia terlihat lebih tua kan. Karena saking banyaknya tadi ya, saking banyaknya beban pikiran gitu yang dia terbebankan gitu di pikirannya. Terus juga kelihatan ini ya, selain kelihatan lebih tua tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rujukan tempat kita kembali, kita meyakini Allah itu sebagai Al-Khaliq wal Mudabbir. Tentunya ketika kita itu mengatur seluruh itu dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di dalam masalah ibadah gitu. Ibadah. Utang ini menjadikan seseorang yang dia itu harusnya beribadah khusyuk gitu kan. Itu kita bisa mengamati sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya tidak khusyuk gitu kan. Nah, ini juga merupakan salah satu tabiatnya. Terus termasuk juga kalau di dalam buku merah ini disampaikan bahwasanya utang itu juga bisa menyeret seseorang itu berbuat
kejahatan gitu. Nah, ini sudah tidak terhitung lagi gitu, bahasanya kita ya media massa kita gitu itu banyak sekali menginformasikan kepada kita bagaimana akibat dari utang ini gitu. Terus juga misal utang itu sendiri juga bisa menjadikan seseorang itu tertekan gitu, secara fisik maupun mentalnya. Nah, ini juga diiringi dengan apa? Dengan dusta. Itu menjadi satu kebiasaan Ibu-ibu ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa fakta gitu. Fakta-fakta yang bisa kita temui gitu kan di tengah masyarakat kita seperti itu. Nah, selain itu Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya kalau kita berbicara tentang bagaimana tabiat buruk dari utang itu sendiri. Nah, setelah kita memahami bagaimana utang itu seperti itu ya, faktanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan utang riba, Masya Allah, gitu kan? Jika Allah itu sudah menyampaikan kepada kita sebagaimana yang disampaikan oleh tadi, gitu ya, bahasanya memang Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu sudah satu syara gitu yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan gitu. Ketika kita masih nekat melakukan itu, tentunya banyak sekali yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu biasanya dia menantang perang Allah dan Rasulnya seperti itu. Sebenarnya ini seseorang yang terlilit utang terutama riba gitu, ini bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup ataupun dari perjalanan bisnis yang dilakukannya gitu kan. Ketika Allah itu menyayangi kita, Allah itu sayang kepada kita, Allah itu mengingatkan kepada kita. Banyak sekali pelaku-pelaku riba yang mereka itu istilahnya sudah tersadar gitu kan. Tersadar dan ingin memperbaiki diri. Sudah sering kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi keluarganya. Jadi salah satu teman saya itu menyampaikan dulu ketika saya itu masih menjadi pelaku riba, bukan korban Ibu-ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang riba ini bukan korban sebenarnya gitu kan. Kita berbicara tentang pelaku gitu kan. Karena apa? Dia dengan sadar diri, menyadari bahwasanya utang yang dia lakukan itu adalah dengan penuh kesadaran dia tanda tangan di situ ya ke bank dan seperti itu artinya apa? Dia pelaku riba. Nah, ketika seseorang sudah menyadari ini dan ternyata dari perjalanan hidupnya, perjalanan keluarganya, perjalanan bisnisnya sampai pada akhirnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan peringatan. Ini salah satu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sayang gitu kepada umatnya, kepada hambanya kan seperti itu. Diingatkan dengan cara seperti itu sampai dihabiskan, sampai nyun sewu ya, kita bagaimana keluarganya berantakan dan bagaimana suami dan istri itu berpisah, terus juga pertengkaran-pertengkaran yang terjadi selama ini ya melaksanakan ini ya dalam rumah tangganya. Teman saya itu ada ya di daerah Jawa Tengah sana yang menyampaikan sebelum saya mengenal tentang riba, saya mengenal bisnis itu harus dikembangkan dengan riba. Saya merasa bahwasanya selama 14 tahun perjalanan rumah tangga saya merasa baru 2 tahun belakangan ini saya itu benar-benar menikmati ya, kehidupan sebagai suami istri, berkeluarga dan berumah tangga. Itu saking apanya? Saking seseorang itu selama perjalanan berkeluarga dan membesarkan bisnisnya kan. Nah, itu dilakukan dengan cara itu tadi ya, dengan cara riba dan lain sebagainya. Ini konflik terus terjadi di rumah tangga, anak-anak juga dalam kondisi ini ya biasanya memang itu satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak sehat seperti itu. Meskipun berbagai asuransi ada, ikut gitu. Ikut asuransi gitu. Tetapi ternyata Pak itu tidak menjamin seseorang itu dia akan atau sehat kan seperti itu. Nah ternyata dalam perjalanan ini ketika dia melepas itu semua, Masya Allah, selama 1 tahun ini saya tunggu-tunggu kok ternyata dalam keluarga tidak ada yang sakit. Nah ini kan berarti salah satu bentuk ya yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diingatkan, peringatan bagi keluarga-keluarga Muslim saat ini seperti itu. Nah
ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah paham ya, bagaimana antara utang dan riba. Kalau riba sudah dinaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dampak-dampak nanti ibu-ibu insyaallah ya, insyaallah 3 penanya nanti insyaallah ya Mbak Faizah yang nanti akan mendapat buku gratis dari saya ya, kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang seperti itu. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berbicara bisnis, Ibu-ibu. Bagaimana loh kok bisa ya? Bisnis itu dikembangkan tanpa utang. Nah, kalau kita berbicara bisnis Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita itu berbicara ya intisari dari bisnis itu adalah profit, kan seperti itu. Secara umum gitu. Secara umum bisnis itu berbicara tentang profit. Kalau kita berbicara tentang profit gitu, kita juga berbicara tentang bagaimana kita itu bisa meraih gitu, keuntungan, kan seperti itu ya. Ini secara umum dulu gitu. Kita berbicara secara umum. Kalau kita berbicara bisnis itu, intisari dari bisnis itu adalah profit. Kita berbicara tentang keuntungan, bagaimana kita itu bisa memperoleh keuntungan gitu, sebanyak-banyaknya, kan seperti itu. Jadi yang kita garis bawahi adalah keuntungan yang sebanyak-banyaknya, bukan utang yang sebanyak-banyaknya, seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin bisa dijadikan sebagai mindset baru gitu ya. Bahwasanya ketika seseorang berbisnis itu ya profitnya yang di garis tebali gitu ya, profitnya yang ditanda kutip ini ya tanda merah gitu. Bahasanya memang keuntungan yang harus didapat gitu. Nah, keuntungan dari ini ya, dari bisnis kita ini ya, ini untuk untuk mengembangkan bisnis berikutnya seperti itu. Bukan lantas kalau ketika kita itu berpikir bahwasanya utang itu untuk mengembangkan bisnis, sebenarnya ini adalah satu langkah yang salah, Ibu. Kalau saya mengatakan seperti itu ya, saya kan seperti itu. Ketika utang itu yang dijadikan sebagai ini ya, sebagai langkah awal gitu ya, langkah awal untuk mengembangkan bisnis itu adalah satu langkah yang ini ya, yang salah gitu. Karena apa? Karena memang seorang bisnis itu tadi yang saya sampaikan, yang diandalkan itu adalah keuntungannya dulu gitu. Keuntungannya dulu, bukan mengandalkan utangnya dulu, seperti itu. Nah, dengan seperti itu bisnis seberapapun gitu, bisnis seberapapun modalnya yang kita miliki, tentunya kita akan berhitung profitnya, kan seperti itu. Nah, ketika profit yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan profit, tentunya ini untuk pengembangan gitu, pengembangan usaha selanjutnya. Gitu. Tetapi selama ini yang saya amati, ini dari pengalaman saya, selama ini yang saya amati ketika seseorang itu dalam berbisnis itu mengandalkan utangnya terlebih dahulu, terus dia juga buru-buru untuk mengembangkan mengembangkan atau membuka cabangnya, membuka cabang baru dari bisnisnya itu. Nah, ini satu kesalahan fatal, satu kesalahan fatal di mana memang dia tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis awalnya tadi. Loh, kok nekat gitu? Kok nekat untuk membuka bisnis barunya lagi. Nah, artinya apa? Artinya ketika dia membuka bisnis baru dengan mengandalkan utang tadi, itu mengindikasikan bahwasanya bisnis awal yang dia lakukan itu belum mendapatkan untung, kan seperti itu. Nah, ini sudah bisa secara kasat mata yang kita bisa ambil kesimpulan untuk apa gitu? Untuk apa ketika dia itu belum memperoleh keuntungan dan dia membuka cabang baru lagi dari utang, nanti perhitungannya itu cash flow akan akan berputar gitu kan ketika dia membuka ini lagi. Nah, ini kan artinya ada gambling di situ. Nah, ada gamblingnya, keuntungan belum didapat, dia sudah membuka cabang baru seperti itu. Nah, ini yang perlu gitu ya, kalau kita belajar dari mentor bisnis kan, juga insya Allah nanti setelah ini ada bagaimana tips-tipsnya gitu kan untuk mengembangkan bisnis tadi dan tanpa utang tadi kan seperti itu. Nah, jadi
yang perlu digarisbawahi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahwasanya ketika seorang pengusaha itu mengandalkan utang itu sebagai modal gitu kan untuk melakukan ekspansi dari bisnisnya gitu, itu dia harus memiliki gitu, dia harus memiliki satu ide, satu pemikiran gitu ya Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk satu pemikiran bahwa bisnisnya itu nantinya bisa mencetak profit gitu. Agar bisnisnya itu memang akan terus berjalan gitu, akan terus berjalan, akan terus berkembang gitu kan. Yang ini juga bisa nanti diputar gitu untuk misalnya dia membuka cabang baru seperti itu. Terus juga bisnis yang profitnya itu menjadi istilahnya menjadi ini ya salah satu fokus gitu ya, yang dia jadikan sebagai pegangan itu tadi. Ini nantinya akan mampu gitu ya, memperluas bisnis yang sudah ada. Jadi apa yang kami lakukan ya, kalau saya bicara seperti ini, saya bicara tentang bagaimana perjalanan dari bisnis saya, ya, yang awalnya dari Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya hanya bermodal sebesar 3 juta rupiah, ya, untuk membeli bahan, untuk membeli mesin jahit, gitu, terus untuk membeli alat pasang kancing karena produk saya utama itu pembalut kain ya hingga saat ini. Yang ini memang menyerap sekitar 70% gitu dari para penjahit di tempat saya itu sampai saat ini gitu ya. Nah, saya awali dari modal 3 juta itu dulunya ya bisnis itu saya kembangkan gitu kan. Nah, ketika saya melihat memang ini berkembang dan bagaimana mengembangkannya ini nanti terkait dengan marketing ya. Marketing saya tidak memiliki marketing khusus karena kaitannya gitu ya. Kaitannya memang bisnis itu ketika kita sebagai seorang muslim, bisnis itu kaitannya dengan bukan hanya dengan untung dan rugi saja. Tadi saya sampaikan secara umum memang profit yang harus kita dapatkan, tetapi bisnis itu kaitannya dengan surga neraka gitu kan. Jadi istilahnya marketingnya bagaimana? Kita belajar juga gitu. Marketing secara khusus gitu kan. Marketing secara khusus kita belajar karena memang harus senantiasa update gitu. Karena yang menjadikan bisnis kita itu bertahan, yang mendatangkan customer gitu kepada kita itu tidak hanya bagaimana kemampuan bisnis kita atau kemampuan kita secara ini akademik saja gitu, tetapi juga bagaimana kita membangun kedekatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sampaikan tadi bahwasanya bisnis itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan surga neraka, pahala dan dan azab kita dari Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Artinya ketika kita tidak menyandarkan bahasanya ketika Allah itu menyampaikan kepada kita seseorang yang dia itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukannya, maka Allah itu senantiasa akan memberi jalan keluar. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, Allah menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Nah, kalau berkaitan dengan rizki, Allah sampaikan yang jelas kita keimanan, ketakwaan, kedekatan kita idrakul insan li silati billah, gitu kan. Kedekatan kita dengan Allah itu kita bangun dulu, gitu. Kita bangun dulu, kita maksimalkan ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, ini alhamdulillah gitu kan. Ini akhirnya yang menjadikan kita, yang membawa kita itu yakin bahwasanya Allah lah yang mendatangkan rezeki kepada kita. Sebagaimana juga dilanjutkan dalam ayat itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Allah akan mendatangkan rezeki itu kepada kita itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya sangat berkaitan sekali Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, antara bagaimana kita mengembangkan bisnis dan bagaimana kita itu juga membentengi bisnis atau usaha kita dan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri itu dengan mengkaitkannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi gitu. Nah, ketika kita yakin seperti ini yang harus kita lakukan gitu.
mengembangkan bisnis ini. Nah, kita senantiasa juga harus selain tadi ya keyakinan akan rezeki tadi, kita juga harus bagaimana kita itu mengenal bisnis kita. Tentunya untuk mengenal bisnis kita, kita harus melakukan banyak sekali, karena hal-hal yang di sana untuk mengembangkan bisnis kita, terutama memang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengembangan bisnis kita. Bagaimana kita melakukan apa istilahnya merawat bisnis kita, Nah, bagaimana kita mengenal bisnis kita, bagaimana kita meroketkan bisnis kita, seperti itu. Nah, menentukan hal-hal yang seperti ini memang menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sebuah keharusan bagi kita, karena ketika kita tidak mengenal bisnis yang kita lakukan, kita hanya ikut-ikutan, misalnya seseorang melakukan bisnis dengan cara misalnya gali lubang tutup lubang utangnya dia akhirnya bisnis yang satu belum running, dia membuka bisnis yang lainnya, apalagi dibukanya itu bukan dari profitnya, bukan dari keuntungannya, tapi dari utangnya. Ini yang menjadi kesalahan fatal kan, seperti itu. Jadi bagaimana kita senantiasa mengupdate informasi, juga mengikuti seminar-seminar semacam ini, mengembangkan bisnis kita itu untuk memperoleh berbagai keilmuan juga untuk pengembangan bisnis ini sangat penting. Karena itu yang saya lakukan, biasanya yang kami lakukan ya, kami selain mengikuti Zoom seminar kalau selama masa pandemi ini, kita juga koleksi banyak sekali buku-buku, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan bisnis banyak sekali terus tentang marketing dan lain sebagainya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga memang hendaknya ketika kita itu ingin bisnis kita berkembang tanpa utang itu ya, yang kita lakukan memang senantiasa kita harus upgrade kemampuan diri kita. Ini Masya Allah luar biasa ya, kalau generasi muda saat ini banyak sekali komunitas-komunitas yang menawarkan bagaimana skill up tentang bisnisnya. Nah, ini memang harus kita ikuti juga Nah, ini inti dari bagaimana kita mengembangkan bisnis tanpa utang itu bahwasanya memang yang semacam ini sangat penting, sangat perlu Nah, terus berkaitan dengan tentunya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bagaimana nanti ketika kita sudah terlanjur kecemplung kalau orang Jawa bilang itu kecemplung dengan riba. Nah, ini insya Allah ada beberapa tips yang insya Allah nanti kita sampaikan. Jadi ini kita waktunya sampai jam berapa Mbak untuk materinya? Kita perbanyakin nanti tanya jawabnya saja gitu ya. Baik Ibu, mungkin bisa sampai jam 10. Nyampe materinya nanti dilanjut sesi tanya jawab. Barangkali nanti kurang bisa nambah lagi sekitar 5 menit begitu Ibu. Iya, baiklah ya. Jadi itu ya, insya Allah tips-tips sendiri bagaimana ketika seseorang itu dia ingin lepas karena memang kalau kita berbicara tentang utang dan ini berkaitan dengan riba, ini memang jeratannya itu luar biasa sekali. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips dari saya yang saat ini memang ini bukan dari pengalaman saya, karena alhamdulillah selama mengembangkan bisnis hampir 9 tahun ya saya bergerak di bisnis konveksi ini Dari awal saya sampaikan bahwasanya kami tidak mengembangkan bisnis itu dengan riba dengan utang juga Jadi kalau memang secara syaratnya hukum syarak, kalau kita berbicara tentang utang itu mubah. Utang itu boleh, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan catatan-catatan dan tertentu, Nah,
Tetapi yang menjadi ya, yang harus kita garis bawahi saat ini gitu kan. Bahasanya utang itu kalau dalam sistem kapitalisme saat ini, ini dalam sistem kapitalisme sekuler saat ini tuh utang itu dijadikan sebagai sebuah gaya hidup. Itu yang kita kita garis bawahi gitu. Kita garis bawahi, jadi ketika seseorang itu menjadikan utang itu sebagai gaya hidup, ya gaya hidupnya akan berutang terus, kan seperti itu. Yang sebagaimana tadi ya yang saya sampaikan di depan, ada tabiat-tabiat buruknya gitu kan, di depan itu ini banyak sih kan. Ini yang memang setidaknya ketika kita memahami bahwa utang itu ada sesuatu yang bisa dikatakan di sana itu mubah, boleh, dan tapi juga ketika kebolehan itu menjadikan kita itu membawa pada kita itu menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup, terus juga menjadi sesuatu yang itu nanti akan menekan kita, yang akan memporak-porandakan bangunan keluarga kita, seperti itu. Bahkan kalau secara struktur gitu, sebagai secara institusi juga gitu kan, saat ini juga bagaimana kita paham bahwasanya negeri kita ini juga terjerat oleh hutang yang sudah lebih dari 6.000 triliun ya, seperti itu. Bahkan ketika dihitung kan bayi yang baru lahir itu sudah dibebani utang sebesar 13 juta, seperti itu ya di negeri kita ini. Gitu. Nah, kita tidak ingin menambah beban itu, gitu. Kita tidak ingin menambah beban itu karenanya ya kita awali dari diri kita sendiri, bahasanya janganlah kita itu membebani dari diri kita itu dengan utang sebagaimana yang sudah ada, dan kita menjadikan pengalaman dari orang lain itu untuk lepas dari utang itu sendiri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa tips gitu, yang ingin saya sampaikan, dan bahasanya bagaimana ketika seseorang itu ingin lepas dari utang dan ribanya, gitu kan, seperti itu. Nah, yang pertama harus dilakukan seseorang itu sebagaimana yang saya sampaikan di pertengahan tadi, gitu kan, kita kembalikan lagi ke keyakinan diri kita. Bahasanya ar-rizqu minallah, ar-rizqu biyadillahi wahdah. Bahasanya Allah itu akan memberi rizki, Allah itu sebaik-baiknya pemberi rizki, dan kita yakini bahasanya ketika Allah itu menyampaikan dalam hadis qudsinya, anna inda dhoni abdi, dengan aku itu sesuai prasangka hamba, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga buang mental, di mana mental seseorang gitu, ketika kita itu sudah diwarisi oleh mental penjajah gitu kan, mental terjajah, akhirnya apa? Mental itu masih melekat gitu. Nah, ini harus dijauhi gitu. Jadi kita senantiasa harus husnudon, harus senantiasa positive thinking gitu kan, kepada siapapun gitu kan, kepada khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, seperti itu. Nah, ketika ini terjadi, ini kita lakukan, insya Allah gitu kan, insya Allah kemudahan itu akan mengikuti, seperti itu. Nah, ketika kemudahan itu mengikuti kita, kita yakin juga Allah itu maha pemberi rizki. Kita juga yakini bahwasanya Allah itu menyampaikan kepada kita itu itu tadi ya, bahwasanya Allah itu akan memberi jalan keluar gitu kepada kita ketika kita itu ya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang harus kita pahami dan untuk keluar dari jerat utang dan riba ini juga, ya, bahasanya yang di depan tadi saya sampaikan, satu kesalahan gitu apabila seseorang berpikir, seorang pengusaha itu berpikir bahwa bisnis itu diawali dari utang. Itu coba dijadikan sebagai satu pegangan awal di awal. Yakin dengan rizkinya Allah. Saya dulu mengawali misalkan bisnis saya ini dengan mengumpulkan gaji dari suami saya. Di saat itu suami masih bekerja di sebuah perusahaan seperti itu. Nah, karena kita yakin, kita syukuri bahwasanya gaji yang ada atau rizki yang ada itu kita kumpulkan seperti itu. Nah,
Selanjutnya yang kita lakukan adalah menyadari tadi, yang kedua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan itu sebenarnya teknis menyelesaikan utang itu 10% saja mungkin ya, berkaitan dengan teknisnya bagaimana nego dengan bank dan lain sebagainya, itu hanya teknis saja. Yang 90%-nya itu ya itu tadi taubatan nasuha kita. Kita tidak akan mengulangi lagi apa yang kita lakukan seperti itu. Terus juga selanjutnya yang kita hentikan di apa ya, kalau orang Jawa itu sabar gitu kan, apa yang ada dinikmati dan nah ini menghentikan dalam rangka apa? Menghentikan ketika kita mensyukuri yang diberikan oleh Allah, kita menghentikan hutang kita sebenarnya mampu. Mental terjajah, mental miskin, mental nggak mampu, itu yang harusnya sudah kita nyahkan gitu. Itu yang harusnya kita singkirkan dalam diri kita seperti itu. Nah, juga sebenarnya memiliki utang, apalagi ke bank, ke ini ya, dan nyalis dan bayarnya. Nah, ini perlu utangnya memang berbunga, berriba, gitu. Dihentikan saja. Dihentikan dengan sebuah nego. Jadi nanti kalau yang namanya di bank, gitu kan, itu ada nego-nego yang bukan, yang nego itu adalah untuk bebas dari Mohon maaf Ibu, apakah ini terkendala sinyal? halo. Iya, J, Bu. iya, baru Oh, terputus. Ya. J, saya kira ini sinyal di Jadi tempat saya, Ibu. iya. Bentar. Sekarang jelas, Mbak? Sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Halo? Halo, J, sudah jelas, Bu. Suara sudah masuk. Mohon maaf rekan-rekan semua, kita tunggu sebentar ya. Ini sepertinya sinyal Budian lagi tidak stabil. Beliau keluar dari Zoom. Iya. Sudah nyambung, Mbak? Nah, sudah Ibu, Halo? sudah masuk. Oh, sudah. Oh. Nah, iya. Nah, jadi kita tadi masuk pada ini ya, tips ketika kita itu sudah ini ya, sudah apa?
terlanjur ya, terlanjur bagaimana seseorang terlepas dari utang dan ribanya seperti itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini yang saya sampaikan tadi, biasanya kita harus segera kita menghentikan bagaimana kita utang ke bank manapun, kita bikin list ya, di list di mana saja utang terbesar sampai utang terkecil di mana, kita mulai nego gitu ya, dengan pihak bank seperti itu. Nah, yang terlebih kan Mbak Faiza yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu adalah bagaimana kita itu juga harus melepas kemelekatan yang ada dalam diri kita. Kemelekatan itu bagaimana gitu. Kemelekatan itu adalah sesuatu yang di situ kalau orang Jawa itu eman gitu. Eman gitu. Ketika seseorang itu sudah melakukan taubatan nasuha, tidak mau melakukan riba lagi seperti itu. Nah, ini harusnya yang dia lakukan juga melepas kemelekatan itu, terutama memang berkaitan dengan harta yang dia miliki. Jadi memang kemelekatan itu biasanya dimiliki seseorang karena eman kan, dia eman. Gitu. Misalnya harusnya bisa, dan kalau banyak kasus yang saya temui, dan dia memiliki aset berupa rumah ataupun tanah dan sebagainya, yang itu sebenarnya sudah cukup untuk menutup hutangnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia masih memiliki kemelekatan dalam dirinya. Eman nanti masih dipandang orang merugi dan lain sebagainya, terus bangkrut dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilepaskan yang seperti itu. Kita tidak melihat lagi bahasanya istilahnya kita menantang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seperti itu. Nah, kalau kemelekatan ini masih dimiliki, ini artinya ya dia belum sepenuhnya hijrah tadi ya, dia belum sepenuhnya meyakini bahasanya Allah itu akan mengganti yang terbaik gitu, untuk dirinya. Nah, selanjutnya yang dilakukan itu apa? Yang dilakukan itu adalah fokus dengan bisnisnya, gitu kan. Karena utang itu tidak untuk dipikirkan, gitu kan, Mbak Raisa ya. Utang itu untuk dibayar, seperti itu. Nah, biasanya orang yang punya utang ini kan dia tidak fokus dengan bisnisnya. Nah, ini adalah satu langkah yang keliru sebenarnya. Jadi dia harusnya apa? Harusnya tetap fokus ke bisnisnya, bagaimana mengembangkan bisnisnya itu kan, seperti itu. Nah, ini memang harus fokus bagaimana dia memiliki pemikiran yang fokus, terus juga tenaga gitu kan, karena memang untuk mengembangkan bisnisnya itu memerlukan tenaga yang luar biasa gitu. Nah, juga bagaimana dia nanti melakukan satu aktivitas atau untuk membesarkan bisnisnya itu, kalau sudah fokus ke bisnisnya itu ya, bagaimana caranya menaikkan income yang dia miliki, bagaimana dia menggenjot penghasilannya, terus bagaimana juga dia bisa mendapatkan uang tunai secara cepat kan, seperti itu dari kegiatan operasional bisnisnya ini gitu. Itu yang harus dilakukan gitu kan. Bagaimana juga dia mengencangkan penjualannya. Nah, ini kan salah satunya memang untuk mengembangkan bisnis agar dia tidak terjerat lagi dengan utangnya itu kan di situ gitu. Itu kalau berkaitan misalnya dengan barang, baik barang dan jasa, ini sama saja seperti itu. Jadi satu bisnis itu, sekali lagi saya sampaikan di situ benar, itu adalah ketika uang yang masuk dari aktivitas penjualan itu ada uang gitu yang masuk dari aktivitas penjualannya itu gitu. Jadi dan dikatakan bahasanya bisnis itu salah, ya ada ini ya, uang itu masuk dari dari utangnya itu gitu kan. Jadi harusnya kan dia berpikir bahwasanya oh iya, ketika bisnis ini berjalan dari hasil bisnisnya, ini berarti dilanjutkan. Tapi kalau misalnya dia sudah berpikir bahwasanya harus utang lagi, harus nambah lagi, harus ini top up lagi seperti itu artinya itu adalah satu bisnis yang keliru, satu bisnis yang salah gitu. Nah, bagaimana juga meningkatkan penjualan ini yang kita lakukan selama ini. Jadi kita harus bisa menemukan yang namanya unique value dari bisnis kita gitu kan. Jadi misalnya kalau saya gitu kan, dari produk saya misalkan apa ya yang unik gitu, unik dari value produk saya itu gitu kan. Selama ini mungkin kalau pembalut misalkan pembalut kain saya gitu kan, ini sekarang lagi intens yang namanya organisasi lingkungan dunia gitu melakukan
kajian-kajian terkait dengan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Makanya yang kita lakukan ya kita perbanyak, misalnya disebarkan ya di link-link sosial media dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu itu, dan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita banyak kita kerjasama itu dengan lembaga-lembaga dunia yang di situ memang intens mereka itu peduli ke kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, terus juga bagaimana meningkatkan bisnis itu tadi ya, penjualan kita itu tadi, bagaimana kita itu bisa mendapat pelanggan yang ideal. Nah, ini juga satu hal yang penting gitu kan, karena otomatis dari pelanggan itulah yang membeli produk kita, yang membayar produk kita, bukan yang mau utang produk kita seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan, biasanya yang kita lakukan itu adalah pembelian yang di situ cash seperti itu ya ke pelanggan kita seperti itu. Terus juga selanjutnya itu adalah meningkatkan penjualan, juga mengembangkan kembangkan basis pelanggan itu yang loyal gitu, loyal kepada kita. Jadi ini yang istilahnya diopeni, kalau orang Jawa itu menyampaikan seperti itu ya. Jadi bagaimana kita juga bisa mereferensikan produk kita itu kepada orang lain, terus juga kepada calon-calon pembeli yang lainnya. Nah, ini artinya apa? Artinya mengembangkan basisnya ke pelanggan kita. Jadi kita tidak harus meninggalkan mereka, kita tidak harus istilahnya nyueki mereka, tidak memberi fasilitas kepada mereka. Kalau kita saat ini kan lebih gampang lagi, ada fasilitas WA Group dan lain sebagainya. Terus juga yang harus kita lakukan, kalau kita tadi berbicara tentang bagaimana kita agar cepat melunasi hutang tadi, yang diantaranya sadar untuk mengembangkan bisnis, taubatan nasuha, terus juga menghentikan pembayaran riba, terus bagaimana kita juga harus menaikkan income, terus juga menggenjot penghasilan, juga kita harus segera membayar utang-utang kita. Ini mutlak, gitu kan? Ini mutlak harus dilakukan. Jadi sebelum jika belum kita masih belum mampu melunasinya dengan dicicil, dan seperti itu. Insya Allah dari list yang sudah kita lakukan tadi, ternyata utang kita tertinggi ini dan lain sebagainya. Satu persatu diselesaikan, insya Allah akan berhasil. Terus selanjutnya yang kita lakukan adalah mengelola keuangan kita, penghasilan kita. Bagaimana mengelola dengan cara yang baik dan benar. Saya kira namanya keuangan ini banyak sekali ya keilmuan gitu yang harus kita lakukan gitu kan, dan bagaimana kita juga harus membangun sebuah sistem dari manajemen bisnis kita seperti itu sangat penting seperti itu. Terus yang terlebih penting dari itu adalah bagaimana kita itu senantiasa mengajak keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, dan para bisnis kita gitu, yang mereka juga menjadi pelanggan bagi kita itu untuk bersama-sama itu meninggalkan kebiasaan guru utang itu tadi. Nah, ini biasanya ini satu atau beberapa fakta gitu ketika kita itu ingin mengembangkan bisnis kita itu tanpa utang itu tadi. Kalau kita kembalikan lagi dari apa yang sudah kita ulas pada kesempatan kali ini, insya Allah kita itu dengan modal yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyampaikan kepada kita, anak indah dunia abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku, maka berprasangka baik terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Mbak Faiza ya, bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ibu, Masya Allah sekali, penyampaian materinya sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa mengaktifkan langsung mikrofonnya dan segera bertanya. Saya buka 3 pertanyaan dulu ya. Ini udah ada 2 pertanyaan yang masuk, Bu. Apa saya bacakan terlebih dahulu ya? Ya, boleh, Bu. Oke. Ini dari Kang Dani. Alhamdulillah kami sudah lama meninggalkan riba. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengingatkan saudara atau tetangga untuk bisa ikut meninggalkan riba? Kalau punya utang itu jadi semangat kerja, gitu jawaban tetangganya, Ibu.
Wah, ini sering terjadi ya. Bagaimana Ibu tipsnya? Iya. Iya. Ini langsung dijawab atau gimana, Mbak? Iya, Ibu, langsung Langsung dijawab. pertanyaan kedua. Langsung pertanyaan kedua saja, nanti biasanya ada kaitannya itu nanti. Oh, baik. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Lutfi. Assalamualaikum, izin mau bertanya, bagaimana caranya ketika ingin membuka bisnis atau usaha yang dimana kita tidak punya modal dan tidak hutang, agar tidak hutang. Bagaimana, Ibu? Iya. Ya, alhamdulillah. Dua pertanyaan itu Mbak Faiza yang masuk ya ke kita, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Ini Bapak Kamdani, gitu ya, sudah lama meninggalkan riba, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Ini memang yang kita harapkan dari apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu memang hendaklah, gitu ya. Kita juga senantiasa kita tuh mengajak, gitu ya, mengajak ke saudara-saudara kita, tetangga, teman dan lain sebagainya itu memang untuk jauh dari riba gitu kan, dari utang karena memang faktanya itu sudah sedemikian dahsyat kan seperti itu. Jadi dampak dari utang sendiri juga sudah sangat banyak gitu kan. Nah, ketika kita mengajak ini memang ada resikonya gitu ya. Namanya dakwah, kita mengajak kepada orang lain itu resikonya itu. Resikonya ada dua saja ya resikonya. Kalau tidak diterima ya ditolak itu aja atau dicuekin gitu ya, dicuekin kalau sekarang gitu kan. Ini memang fakta gitu ya, fakta ketika kita itu mengajak orang lain untuk lepas dari riba gitu atau dari utang sendiri karena ya itu tadi banyak ini ya apa namanya istilah-istilah yang menguatkan mereka itu untuk tetap bertahan dengan utangnya ya, menyampaikan bahwasanya ya kalau nggak udah utang itu nggak semangat gitu. Masa sih seperti itu, dibalik saja gitu kan. Ketika ada utang itu nggak semangat, ketika ditagih utang itu jadi loyo, jadi lokro gitu kan. Seperti itu. Ini membuktikan bahwasanya eh, itu hanya sebuah apa ya, sebuah statement yang di situ memang untuk melegalkan gitu, melegalkan utang tadi gitu kan. Oh Masya Allah, ini ibu-ibu ya, ibu Kamdani ya. Karena tetangga saya Kamdani ini laki-laki gitu kan. Masya Allah seperti itu. Ya ini memang salah satu resiko ibu ya, satu resiko yang sering kali kita temui, kita dengarkan biasanya ketika kita mengajak mereka gitu untuk tidak berutang atau tidak melakukan riba, mereka mengatakan seperti itu. Itu resiko, salah satu resikonya memang seperti itu. Nah, tetapi yang menjadikan kita harus tetap gitu menyampaikan itu kepada orang lain itu bahasanya ada nilai dakwah di sini. Yang namanya nilai dakwah di sini kita akan mendapatkan ya apa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ketika kita itu tidak berputus asa di situ. Nanti konsekuensinya kita dapat pahala dari situ, alhamdulillah gitu kan. Karena memang apa ya tujuan dari dakwah yang kita lakukan itu kan kita menyampaikan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan kepada kita. Kita tidak ingin saudara-saudara kita, teman-teman kita ataupun rekan-rekan kita itu melakukan satu aktivitas yang memang di sana sudah banyak menunjukkan faktanya seperti itu gitu. Nah, ini hendaklah kita memang menyadari dan terus saja disampaikan. Terus saja disampaikan karena memang dakwah itu ya resikonya itu tadi diterima dan ditolak. Itu hanya statement. Kalau mereka menggunakan statement itu bahwasanya orang semangat ketika memiliki utang itu sesuatu yang ya konyol seperti itu ya, sesuatu yang konyol. Buktinya ketika mereka memiliki utang dan ditagih mereka itu juga banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi, lari, meninggalkan rumah, sampai melakukan kebohongan dengan mengunci pintu rumahnya dari luar pada orangnya ada di dalam, gitu. Seperti itu. Nah ini sesuatu yang tidak bisa lagi dinafikan, tidak bisa dibohongi, kan seperti itu. Nah, mengingatkan ini memang bagian dari dakwah kita karena Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, fa'ilam yastati fa bilisani kan seperti itu. Fa'ilam yastati fa biqalbihi kan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga menyampaikan kepada kita, akibat dari utang itu adalah sesuatu yang
dolim, mungkar seperti itu. Nah, ketika kita melihat kemungkaran itu, kita menyampaikannya dengan cara apa? Menyampaikannya dengan cara ketika kita masih memiliki kekuasaan, misalkan kita tidak lagi mengadakan nyun sewu, kadang kan arisan-arisan yang berbasis utang, gitu kan, atau finance yang di situ memang berbasis utang seperti itu ya, tidak lagi seperti itu. Banyak sekali teman-teman saya di masyarakat tanpa riba itu yang sebelumnya menganggap bahwasanya membantu temannya orang lain itu untuk utang dan lain sebagainya, termasuk utang rumah, termasuk utang barang, ya. Dulunya mereka menyediakan yang temannya belum bisa membeli, dibeli dengan cara menyicil seperti itu. Akhirnya ketika sadar bahwasanya iya ya, yang seperti ini kan membiasakan seseorang itu utang. Yang dengan utang itu membawa konsekuensi yang luar biasa gitu kan, ketertekanan yang luar biasa. Akhirnya apa? Sudah dihentikan usaha itu seperti itu. Nah, setidaknya kita memiliki kekuasaan seperti itu. Kalau kekuasaan untuk misalnya membuka layanan-layanan utang gitu, seperti itu. Atau kalau misalnya kita masih tidak seperti itu, kita punya lisan untuk menyampaikan itu. Dan ini memang satu konsekuensi dakwah kita seperti itu. Gitu ya. Jadi tetap diingatkan Ibu Kamdani tadi ya, memang resikonya seperti itu. Kalau tidak bisa dibilangi ya sudah, cari sasaran yang lainnya aja yang bisa dibilangi. Seperti itu. Yang kedua dari Pak Ahmad Lutfi ya, cara membuka bisnis ya tanpa utang ya. Nah, ini banyak sekali ya caranya. Sekarang itu banyak yang membuka seperti saya misalnya, kita membuka kemitraan, kita reseller untuk customer kita gitu. Mau produk kita apa kita membuka dengan ketentuan reseller itu harus misalnya dia boleh membuka atau mempromosikan produk kita, nanti dia punya pelanggan yang alhamdulillah saat ini tuh kita membina ada 3 grup gitu, ada 3 grup reseller yang kita bina, yang mereka itu juga awalnya itu tidak ada modal sama sekali. Sekarang ada yang sudah bisa membuka sendiri ya, konveksi juga punya karyawan. Ada yang sudah membuka toko yang awalnya juga dari menjadi reseller kita gitu kan, membuka toko jual beli online seperti online shop seperti itu, dan sudah besar, dia punya karyawan dan sebagainya. Nah, ini tidak harus dengan misalkan misalnya kalau saya reseller produk gitu kan, bisa juga dengan misalnya sirkah gitu kan. Sirkah cuman catatan gitu ketika seseorang itu melakukan sirkah, karena dalam sirkah ini memang banyak sekali ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan ya ketika seseorang itu melakukan sirkah, makanya harus difahami dulu, harus belajar fikih muamalahnya dulu bagaimana ketentuan sirkah yang seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah satu langkah awal gitu, bagaimana bisnis itu diawali tanpa modal kan seperti itu. Kalau saya juga beberapa produk saya itu juga produk yang kita pasarkan ke market place B2B luar negeri gitu kan, kita juga bisa jadi seperti itu. Jadi sekarang kan banyak sekali yang buka pelatihan ekspor gitu kan, dan ekspor itu memang ini nyata gitu kan, bisa dilakukan itu tanpa modal kan seperti itu. Karena apa? Buyer dari luar negeri itu biasanya beli ke kita kalau ada kesepakatan di situ, nanti pembelian itu pasti dengan buy order gitu, ada PO gitu kan. Nah, dari PO itu nanti kita menentukan berapa persen gitu nilai pembelian itu minimal 30% ya, kalau untuk buyer luar negeri itu minimal 30%. Nah, 30% ini nanti bisa kita mau putar ya, sudah kita bisa putar untuk pembelian bahan, pemenuhan dari ini tadi ya, jangka waktu PO, karena buyer luar negeri itu tidak mau memberi barang ke kita ketika barangnya itu ready ya. Pasti mereka itu membelinya dengan cara PO, karena kalau menganggap kita ready, barang yang ada di kita itu ready, mereka menganggap itu barang yang sudah reject seperti itu.
Jadi ini bisa salah satunya seperti itu. Jadi diikuti saja, misalnya ada pelatihan-pelatihan ekspor dan lain sebagainya seperti itu. Yang ini insya Allah terbaru yang akan kita buka itu kita ekspor tas gitu ya. Jadi saya buat berbagai macam model tas ya, tas-tas yang memang untuk perempuan gitu. Nah, itu marketnya masih sangat luas sekali di luar negeri seperti itu. Nah, itu diantaranya Mas Ahmad Lutfi ya bisa dijalankan dengan cara mencari misalkan menjadi reseller, terus juga kalau misalnya model jasa bisa dengan jasa kita dulu gitu kan, seperti itu. Itu selanjutnya ya Mbak, pertanyaan ketiga ya. Iya Ibu, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Iya. Respon dari Ibu Kamdani juga. Terima kasih banyak atas jawabannya Bu. Ini bertanya mengenai syarat menjadi resellernya bagaimana Ibu? Iya. Insya Allah kalau untuk produk saya sendiri, Bu, itu nanti bisa langsung ke admin ya, karena memang yang megang semuanya admin. Jadi insya Allah nanti bisa disampaikan panitia gitu. Dan ini karena memang ini ya keberadaan saya di sini untuk menyampaikan materi gitu. Jadi saya tidak sedang mencari reseller. Seperti itu. Insya Allah Ibu ketik aja nanti sahabat Faza gitu, insya Allah keluar semua produk saya gitu. Nah, saya memproduksi berbagai produk untuk keperluan keluarga gitu juga gitu. Jadi mulai dari baju, terus jas hujan muslimah gitu kan. Terus ada tas, ada yang terbaru juga spot slimming layer gitu kan. Jadi lapisan untuk pelangsing ya, lapisan pelangsing untuk olahraga itu juga ada insya Allah. Selimut juga banyak. Itu di antara produk saya, produk yang berkaitan dengan ini ya, dengan konveksi saya. Karena ada beberapa yang tidak berkaitan dengan konveksi saya. Di antaranya saya memproduksi sabun cair, sabun cuci, baju, cuci piring, cuci tangan, deodoran dan lain sebagainya. Terus juga saya juga memiliki produk yang berkaitan dengan kuliner, yaitu Faza Bakery ya. Jadi saya juga punya usaha itu gitu kan. Jadi monggo nanti insya Allah bisa ditanyakan ke panitia saja. Gitu. Iya, baik Ibu. Ini ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Ya silakan. Dari Bang Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih materinya daging semua Bu, tanpa lemak. Pertama, bagaimana jika kita dapat hutang nggak riba Bu? Apakah baik? Yang kedua, bagaimana cara mengajukan proposal agar proposal kita diterima? Wah, ini Bang Jarod, ini bisnismen ya. Jadi bagaimana Ibu? Iya. Ya, 2 pertanyaan berarti ya dari Bang Jarod ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi bagaimana jika punya utang bukan riba gitu kan. Kita kembalikan lagi ketika kita itu memang misalnya gitu ya, misalnya ditawari hutang yang tanpa riba gitu. Itu bisa jadi gitu. Bisa jadi kita itu yang saya sampaikan tadi di awal, kita harus paham dengan bisnis kita. Kita harus paham dengan bagaimana karakter dari bisnis kita. Apakah memang dia itu membutuhkan pengembangan gitu untuk mengembangkannya gitu kan, mengembangkan bisnis kita itu tadi gitu. Nah, selama memang kita misalnya mampu, ini memang berkaitan dengan proposal tadi memang gitu. Bagaimana seseorang, kalau kami biasanya memang ada yang mengajukan proposal untuk mengajukan kerjasama bisnis, itu memang kita lihat proposalnya. Kalau memang dia dikelola atau dibuat secara profesional dengan nanti bagaimana mulai dari pengembangannya ya, terus mulai dari bisnis penguasaan dia dengan bisnisnya itu, terus juga bagaimana nanti marketnya gitu untuk penjualan dan lain sebagainya. Nah, ini ketika dibikin sesuai dengan bisnis yang akan diajukan gitu, dan nanti untuk pengembangannya itu insya Allah gitu kan, ternyata profitnya itu dalam jangka waktu berapa ini sudah bisa
kelihatan seperti itu. Nah, ini ternyata ya meyakinkan kita bahwasanya oh ini layak untuk dibiayai seperti itu. Nah, kita bikin perjanjian dengan jangka waktu tertentu, itu artinya itu sebagai salah satu bentuk sirkah seperti itu ya. Artinya sirkah itu nanti ada bermacam-macam gitu kan, ada sirkah abdan gitu kan, sirkah mudharabah juga ada seperti itu. Nah, kita tentukan dulu. Oh, kalau yang seperti ini pengajuan proposal misalnya Bang Jarot ya mengajukan proposal ke sebuah perusahaan yang di situ siap melakukan sirkah atau kerjasama, itu ya memang diyakinkan mulai dari bagaimana menentukan gitu prospek bisnisnya, bagaimana nanti marketingnya, bagaimana nanti profitnya, juga penentuan waktunya gitu, waktu untuk misalnya pengembalian dari ininya ya modalnya seperti itu. Nah, ini artinya itu masuk pada kerjasama sirkah seperti itu. Nah, nanti juga ditentukan bagaimana kalau sirkah itu pembagian dari bagi untung dan bagi ruginya, ini seperti itu. Karena ini mutlak harus dipahami, karena selama ini yang banyak dilakukan itu ketika seseorang melakukan sirkah itu, dia menganggap bahasanya sirkah itu hanya untungnya saja, ruginya itu tidak mau. Jadi sebagai pemodal, makanya kenapa di awal tadi saya sampaikan ketika kita melakukan sirkah itu yang harus dilakukan kita juga harus paham fikih muamalahnya bagaimana. Terus juga ada ketentuan di situ, seseorang yang melakukan sirkah itu dia sudah pernah bermulazamah gitu. Dia sudah pernah belajar bersama, hidup bersama selama 1 tahun, mungkin dulu di tempat kosnya, atau dia sudah sangat paham orang itu bagaimana, seperti itu. Makanya banyak sekali ketentuannya sirkah itu. Nah, ini yang menjadikan atau mendasari seseorang itu dia bisa mengajukan proposal tadi, gitu kan, meyakinkan bagaimana pemilik, gitu, pemilik usaha ataupun orang yang akan memberikan modal seperti itu. Kalau kita biasanya ya kita lihat dari bagaimana dia menyusun proposalnya, bagaimana dia meyakinkan, dan bagaimana dia juga punya skill, gitu, dia punya skill di bidang usahanya itu. Gitu. Kalau misalnya tidak punya sama sekali, masih berupa angan-angan atau masih berupa planning yang di situ dia belum menguasai, jangan dulu mengajukan proposalnya. Karena apa? Karena ketika dia tidak punya skill, ya, dia tidak punya skill. Kan kadang orang itu ada yang dia hanya punya skill saja, tetapi dia tidak bisa mengembangkannya. Nah, ini masih bisa di upgrade, gitu kan? Berarti di manajemennya. Di manajemennya nanti dia akan mengembangkan dengan cara seperti ini. Nah, ini harus meyakinkan dari pemilik usaha itu, gitu, dari pemodal itu seperti itu, atau dari seseorang yang dia akan melakukan sirkah bersamanya itu tadi. Gitu. Jika tidak, yang terjadi ya dari performance saja, gitu, performance misalnya ketika mengajukan. Terus juga ketidakpedean, terus jadi gesturnya, gitu kan, itu sudah sangat meyakinkan. Kalau saya lihat itu, ya, kami biasanya seperti itu, gitu. Ini mau ngajukan proposal aja nggak pede. Ketika ditanya konsepnya bagaimana, nanti marketnya bagaimana, nanti profitnya seperti apa, dia juga tidak menguasai, tidak paham. Itu sudah cukup membuat seseorang itu 50% gagal gitu proposalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya berupa proposal saja, dia nanti ternyata secara runtut, struktural, tersistem itu sudah bagus, biasanya sudah cukup meyakinkan dari pemodal itu. Itu ya berkaitan dengan pertanyaannya Mas. Ini tadi ya yang terakhir itu tadi ya Mbak Faiza ya. Ini kita memang punya utang bukan riba, gitu, jadi harus dilihat dulu peruntukannya untuk apa, terus apakah memang bisnisnya itu sangat perlu, gitu kan. Kalau misalnya sangat perlu dan profitnya bagus, nanti berapa lama dia kira-kira bisa mengembalikan itu. Kalau tidak, gitu, tidak dan belum menguasai bisnisnya, itu lebih baik ya bersabar dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Jika saya bacakan satu pertanyaan lagi, apa masih bisa, Bu? Ya. Baik, saya lanjut ke satu pertanyaan terakhir, J.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sekarang ini kan banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang terjerat leasing, ban titil, dan lain sejenisnya. Kita sebagai sesama muslim ingin membantu mereka dengan mendirikan sejenis lembaga keuangan syariah. Menurut Ustazah itu bagaimana? Apakah termasuk riba? Ya, jadi untuk membantu kita memang faktanya memang banyak sekali ya Mbak Faiza ya, di tengah masyarakat kita yang saat ini memang itu tadi membiasakan utang, yang akhirnya utang itu bisa jadi ya terjerat riba gitu, karena memang kita kembalikan lagi bahwasanya kita itu ada dalam sebuah sistem, yaitu kapitalisme sekuler yang menjadikan fasludin anil hayah, pemisahan antara agama dengan kehidupan itu menjadi pondasinya seperti itu. Jadi ketika seseorang itu bahkan melakukan kebaikan dengan mau meminjami dan lain sebagainya, itu ya mereka juga berharap keuntungannya. Keuntungannya didapat dari mana? Keuntungannya didapat dari melipat gandakannya itu tadi. Artinya apa? Didapat dari riba itu tadi. Baik itu nanti di leasing maupun di perbankan secara umum. Kalau leasing, ketidakbolehan leasing itu karena memang ada dua akad dalam satu transaksi ya, ketidakbolehannya seperti itu. Sebenarnya kalau kredit aja boleh, gitu kan, itu sama dengan utang kan seperti itu. Tetapi yang terjadi saat ini itu dua akad dalam satu transaksi itu pembelian ke misalnya ke pembiayaan dan pembayaran itu nanti ke dealernya, itu kan yang tidak diperbolehkan dengan leasing ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mencoba membantu mereka itu dengan mendirikan lembaga keuangan gitu. Lembaga keuangan itu sekarang kita melihat lagi gitu kan. Bagaimana akad gitu, akad di lembaga keuangan tersebut gitu kan. Ada banyak gitu lembaga keuangan yang mengatasnamakan misalkan Baitul Mal dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu akadnya. Kalau ada akad di situ misalnya ketika meminjam ke situ nanti pengembalian dalam jangka waktu misalkan peminjaman sebanyak 12 juta gitu kan, dalam waktu 1 tahun dikembalikan lagi per bulannya 1 juta misalkan seperti itu. Nah, ini sudah ditentukan nanti plus ya, plus keuntungannya itu berapa persen, itu sudah jelas, itu menyalahi akad perbankan baik secara syariah itu juga tidak sesuai dengan hukum syarak. Karena apa? Karena sudah ditentukan profit di depannya. Sudah ditentukan keuntungan di depannya, entah itu mengatasnamakan Baitul Mal, entah mengatakan lembaga keuangan secara syar'i dan lain sebagainya. Yang jelas ketika kita sudah paham bahwasanya ada akad bagi untung di depan, itu artinya sudah batil seperti itu. Jadi ini jelas tidak boleh ya, secara syarak. Dan yang harus kita pahami bahwasanya dalam Islam sendiri gitu, untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti itu bukan dengan cara yang seperti itu, jadi membuka lembaga keuangan itu bukan seperti itu gitu kan. Tetap ya, makanya ketika kita kalau saya di komunitas dengan teman-teman di masyarakat tanpa riba itu kita edukasi ke tengah-tengah masyarakat, menyampaikan kepada mereka bagaimana kesalahan fatal utang, bagaimana juga akibat dari riba dan lain sebagainya. Seperti itu sudah sangat banyak faktanya dan kita menyampaikan saja ke mereka. Kita edukasi kepada mereka, kita mendakwai mereka. Ya kita lakukan. Kalau dengan mendirikan lembaga keuangan, entah itu lembaga keuangan dengan nama-nama yang syar'i dan lain sebagainya, itu kita lihat lagi dari transaksi yang dilakukan, misalnya otomatis yang memiliki utang dan berniat untuk meminjam atau dibantu itu pasti ada akad di situ. Yang akad di situ jelas, kalau ada akad di situ misalnya dalam pinjam itu ada profitnya dan sudah ditentukan Pak, bulan ini sampai bulan ini bagi hasil, katanya seperti itu ya, katanya mudharabah, katanya bagi hasil, tapi bagi hasilnya itu sudah ditentukan ini berapa persenannya, itu berarti sudah jelas itu batil di situ. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Itu Mbak. Ya,
Ya, baik Ibu, terima kasih. Dikarenakan waktu kita yang sangat terbatas, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan rekan yang belum sempat terbacakan dan terjawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Ummu Faza atas penjelasan yang sangat memuaskan dan juga pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Dari webinar kali ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa untuk memulai bisnis tanpa hutang, kita harus dan memahami bahwa tabiat utang itu sangat buruk. Yang kedua, bisnis bukan hanya tentang untung dan rugi, tetapi antara surga dan neraka. Dan yang terakhir yaitu mengkaitkan semua urusan bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, sebagai pengingat kalau kita sudah mengikuti acara yang sangat bermanfaat pagi ini, kita abadikan momen ini ya dengan foto bersama. Bagi rekan-rekan yang belum mengaktifkan kamera, apabila tidak ada kendala, boleh untuk mengaktifkan kamera dan kita ambil foto bersama. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Webinar pagi ini terlaksana dengan baik dan lancar. Menginformasikan kembali agenda Rumah Umat untuk bulan depan, insya Allah ada Bunda Farda yang akan menjadi narasumber kita. Beliau adalah seorang psikolog yang sangat memperhatikan kesehatan mental. Wah, jangan lupa join untuk bulan depan ya. Bisa jadi ini menjadi media healing sahabat Rumah Umat, terlebih yang belum bisa berdamai dengan masa lalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ummu Faza atas kesediaan waktunya memberikan materi yang sangat luar biasa, yang menambah wawasan untuk kita semua. Semoga menjadi amal ilmu jariah ya Bu. Amin, amin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua atas antusiasnya mengikuti serangkaian acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat membawa manfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.